Hai, gak terasa udah di pembelajaran kelima. Jadi kali ini kita akan mengenal prosedur di App Inventor. Nah, prosedur di App Inventor itu seperti fungsi di Python. Jadi ada dua jenis prosedur. Yang pertama itu ada prosedur result, ada juga prosedur to do. Langsung aja kita kenalan sama prosedurnya di App Inventor. Oke, di sini kita langsung aja ke project baru. Nah, kemarin kita udah di project 1 dan 2, sekarang kita di project 3. Prosedur yang pertama kali kita coba yaitu prosedur yang result, oke? Biar langsung aja kita eksekusikan projectnya. Untuk mengetahui apa sih bedanya yang do sama yang result. Nah, di sini kita langsung aja pakai button dan satu text box. Kemudian satu label. Oke, jadi sini kita mau coba untuk penghitungan ya. Kita coba dengan menghitung luas lingkaran. Oke, kita mau menghitung luas lingkaran. Jadi nanti kita akan masukkan nilainya di text box, jari-jarinya. Kemudian hasilnya akan tampil di label. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya ini kita gunakan si button. Oke, kita langsung aja kita ganti dulu ini namanya menjadi jari-jari. Kemudian untuk label kita ganti jadi hasil. Kemudian buttonnya cukup button satu saja. Nah, kita bikin aja luas ya. Jadi dia button untuk luas karena kita bakal pakai lagi kan button yang lain. Oke, nah di sini kita ganti untuk tampilannya jadi luas. Nah, untuk hasil kita bikin aja kosong ya. Terus kita kasih warna. Warnanya warna biru mungkin lebih bagus. Oke, kemudian untuk text colornya kita kasih warna putih. Kemudian untuk jari-jarinya ini kita bikin tampilannya enggak usah. Ya, enggak usah, kita langsung ke blocks. Oke, pertama kali mari kita buat prosedur untuk resultnya ya. Kita cari prosedur, kemudian result. Oke, lihat di sini. Untuk bentuknya itu udah beda ya. Nah, ini udah beda. Ini kenapa tiba-tiba ada? Oke. Ya udah beda. Nah, jadi ketika kita keluarkan dua prosedur, itu langsung muncul nih. Nah, fungsinya langsung muncul di sini. Kalau kita hapus ini tuh nggak ada prosedur duanya. Oke, jadi dia akan muncul ketika sudah kita buat untuk di call seperti itu. Oke, nah kita langsung ke result dulu. Kita bisa langsung buat hitungannya. Nah, rumus dari luas lingkaran itu kan VR kuadrat ya. Berarti VR kuadrat. VR kuadrat. Apa sih? Oke. V itu kan nilainya 3,14 ya. Nah, R itu jari-jarinya dikalikan 2, dikuadratkan gitu. Nah, berarti pertama kali itu kita keluarin dulu nih yang kali. Oke. Untuk V dan di sini R kuadrat. Berarti R kuadrat itu kan bilangan berpangkat gitu ya. Nah, kita cari nih. Lihat, ini dia tanda untuk berpangkatnya. Kita masukin ke dalam sini. Nah, ya di sini nanti R di sini kuadrat. Oke. Untuk nilai V itu di sini belum ada ya. Jadi kita pakai aja si integer ini. Kita bikin 3.14. Oke. Nah, kemudian R. R itu akan kita input ke dalam si text box ini. Benar ya?
Nah, berarti kita ambillah dari si jari-jari. Nah, ini lihat bentuk yang match dengan ini itu warna hijau muda. Benar. Oke, langsung kita ganti. Kita kan bukan mau ambil enable tapi teksnya. Masukin. Nah, katanya tadi apa? R itu kuadrat. Berarti di sini angka 2. Oke, kita pakai si ini. Oke, untuk fungsinya kita sudah buat. Sekarang kita mau tampilkan di label alias hasilnya. Nah, berarti when button 1 klik atau button luas diklik, maka dia akan tampil di label. Oke, lihat lagi. Untuk bentuknya ya, bentuk yang sesuai yaitu yang warna hijau tua, benar. Nah, yang mau kita tampilin bukan warna teksnya, tapi yang mau kita tampilin adalah teksnya. Oke, jadi kita mau menampilkan hasil dari si fungsi kita nih. Kita bikin di sini dia luas ya kan, prosedurnya namanya luas. Nah, bisa kita ganti namanya. Lihat langsung di sini, langsung ada call luas. Oke, berhasil. Kita langsung aja ke si Meet AI2 nya, kita simulasikan. Langsung kita simulasikan. Oke, di sini mari kita masukkan angkanya. Misalnya jari-jarinya ada 5, maka luasnya berapa? 78,5, benar ya. Oke, coba kalian hitung untuk cek di kalkulator. Nah, sekarang untuk membuat ini tuh sebenarnya banyak ya caranya. Kalau kita nggak pakai result, ini bisa langsung kita tempelkan di sini sebenarnya. Nah, ini tuh bisa kita tampilkan di sini. Oke, kita coba ya. Nah, hasilnya tetap keluar. Karena sama aja ya. Tapi kenapa kita harus pakai yang result? Karena ketika sudah ada fungsinya, ini tuh bisa kita tempelin untuk semua puzzle, nggak hanya di button ini aja. Nah, misalnya nanti bakal ada fungsi-fungsi yang lain, blok yang lain, jadi kita nggak perlu buat kayak gini berulang kali. Kita cukup tempelin ininya. Oke, ini hanya contoh sederhana aja, yaitu penghitungan luas lingkaran. Nanti bakal ada lagi proyek pembuatan aplikasi yang lebih kompleks. Nah, maka disitulah result dimanfaatkan. Oke, kemudian kita coba untuk yang do. Oke, nah, kita buat aja lah dulu ya screen 2 ya. Kita mau buat untuk do ini di screen 2. Oke, nah ini ada hal baru lagi nih. Untuk bikin screen 2 langsung plus add screen. Kasih aja namanya screen 2, oke. Nah, jadi kita mau pakai satu komponen baru lagi nih, yaitu text to speech. Jadi ada 2 jenis komponen di App Inventor. Yang satu adalah invisible component dan yang kedua adalah non-visible component. Nah, text to speech itu ada di dalam media. Dia merupakan non-visible component. Jadi ini kita masukin ke screen 1 ini, dia nggak ke screen 2, sorry ya.
dia nggak akan muncul di sini tapi muncul di luar, di bawahnya. Nah, di sini udah muncul text to speech. Kita mau input pakai text box nama kita. Oke, kemudian button. Oke, ya cukup 2 komponen ini. Jadi nanti kalau misalnya nih masukin nama kamu di sini akan muncul selamat datang Uco gitu. Oke, jadi ini kita kasih nama aja button speech gitu ya. Nah, speech ini juga kita buttonnya speech kita kasih. Oke. Nah, ini nama. Oh, kita masukin di hint ya. Masukkan nama kamu gitu. Nama Anda ya, nama kamu tuh mesra banget. Oke. Ini juga kita rename nama komponennya jadi nama. Oke. Nah, kita udah ada text to speech sama speech dan nama. Oke, jadi kita buat langsung prosedur do-nya. Lihat. Ini memang di project yang sama, tapi ketika kita buka screen 2 itu udah beda sama screen 1. Oke? Nah, kemudian kita buat si prosedur do. Oke? Jadi kita keluarinlah si text to speech. Di sini kita mau buat fungsi bahwa text to speech akan mengucapkan. Nah, pilih yang speak message, artinya ucapkan pesan. Nah, pesannya itu apa? Pesannya itu adalah halo, selamat datang Uco gitu ya. Nah, kita buatlah pakai string dong. Halo. Halo. Selamat datang. Selamat datang. Nah, Uco itu kan hasil dari inputan di text box alias nama. Berarti kita pakai si nama lagi. Nah, itu adalah teks bukan ukuran font. Kan ada 2 ya. Tapi kan nggak cukup ya, kita cuma punya apa? 1 tempat aja. Jadi kita pakai join. Nah, ini blocks baru lagi yang kamu ketahui, tambah lagi nih pengetahuan blocksnya nih. Oke, kalau ini memang udah lama ya di App Inventor join ini. Kan udah 2 nih. Kalau misalnya kita bikin 3 juga bisa ya. Caranya klik aja gear di sini. Nah, geret ke dalam. Mau keluarin aja lagi. Oke. Masukin. Nah, urutannya harus yang benar. Oke, ini dia fungsinya. Kasih aja fungsi nama. Oke. Jadi, button lah yang akan mengeluarkan suara itu. Button speech diklik. Calling si nama. Sama juga kayak result. Ini itu salah satu contoh aja. Nanti untuk aplikasi yang lain, kita nggak perlu lagi buat ini baru ke semua button satu persatu. Cukup pakai call-nya aja. Nah, itu dia ya. Meminimalisir penggunaan blocks. Oke? Nah, kita langsung aja connect. Kita mulai dari screen 1. Oh iya, kalau untuk ke screen 2 berarti kita tambahin button dong ya. 1 button back, button next gitu ya. Berarti kasih button next. Ya kan, next. Nah, ini yang akan menjadi tools kita untuk ke screen 2. Nah, ini tambah lagi nih. Ilmu baru. Oke, kita kasih warna blue. Saya suka banget ya sama warna biru ngomong-ngomong. Kuning aja deh, kuning. Ya kan, kasih kuning. Save. Oke. Nah, di sini button next kita fungsikan ketika diklik mengarahkan ke screen 2. Untuk open screen 2 itu ada di control.
Scroll, scroll, scroll. Open another screen. Nah, ini langsung ganti aja screen 2. Nah, begitu juga untuk yang desainernya. Screen 2, tambahin lagi satu button. Button back. Jangan lupa tampilan namanya juga back. Kasih lagi warna, sama aja, kuning aja. Ke blocks. Oke, kita cari button back. Kita ke control, cari open another screen, ganti screen 1, udah benar. Oke, langsung aja kita scan kodenya. Oke. Nah, lihat, kita langsung aja masukin nama Ucok speech. Halo, selamat datang Ucok. Mantap banget. Udin, Halo, selamat datang Udin. keren banget. Langsung ke back. Oke, tadi hitung luas 5 mulu. Kita coba 3. Mantap. Kita button next, kita tes. Oke, gokil abis. Oke, segitu aja untuk pengenalan prosedur. Semoga bermanfaat. That's all for today. Keep learning, stay awesome, bye.